Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke Wak Geng, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mengarah terhadap pihak manusia yang pernah kamu fokuskan. Lagi-lagi saya akan mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Informasi apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu ketika diri saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, Wak Geng? Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu ketika diri saya mengarah terhadap manusia sebiji itu, Wage. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi di balik dari kartu yang saya pegang ini atau yang berada di depan saya ini akan memberikan suatu kabar atau informasi yang bersifat positif, atau memang informasi yang bersifat negatif terhadap diri kamu, di mana ketika diri kamu fokus terhadap seseorang yang pernah mengabaikan diri kamu. Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini memiliki dua arti. Arti pertama, suatu keseimbangan hidup. Arti kedua, mengharapkan suatu bantuan dari angel. Sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya fokus terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini.
sebelum saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, saya akan terlebih dahulu fokus terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya fokus terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini, izinkan saya untuk menarik posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, dan jiwa spiritual kamu. Ketika diri saya menarik posisi energi kamu, saya pun ingin bertanya terhadap diri kamu, Wak Geng. Di mana pertanyaan tersebut terletak di dalam perasaan kamu dan terletak di dalam pemikiran kamu. Pertanyaan pertama, apakah untuk saat ini diri kamu sedang berjuang atau sedang berusaha secara mati-matian untuk memberikan suatu keseimbangan di dalam kehidupan kamu? Saya mengatakan kembali, apakah untuk saat ini diri kamu sedang berjuang secara mati-matian untuk memberikan suatu keseimbangan di dalam kehidupan kamu, baik secara keuangan, baik secara pekerjaan, ataupun secara bisnis? Pertanyaan kedua, apakah untuk saat ini diri kamu sudah di dalam titik atau sudah di dalam kondisi yang benar-benar begitu sangat pasrah? Saya ingin bertanya terhadap diri kamu, Wak Geng. Kenapa saya ingin bertanya terhadap diri kamu dan memberikan kedua pertanyaan tersebut terhadap diri kamu? Karena memang kedua pertanyaan tersebut ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini. Benar-benar ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini. Bisa saja untuk saat ini diri kamu saya kategorikan seseorang yang benar-benar sudah menerima suatu perlakuan di luar dari ekspektasi kamu, di luar dari situasi bayangan kamu, di mana ketika diri kamu menerima hal tersebut, kamu berusaha untuk membuktikannya bahwasannya kamu tidak melakukan seperti yang dituduhkan terhadap diri kamu. Kamu sedang berusaha di sini. Dan di sisi lain pun, saya melihat seseorang yang pergi atau meninggalkan diri kamu, seseorang yang penuh dengan karakter yang keras kepala, seseorang yang penuh dengan karakter arogan dan sombong. Ini yang saya lihat dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, dan saya pun memberikan kedua pertanyaan tersebut. Ketika seseorang telah meninggalkan diri kamu ataupun telah mengabaikan diri kamu, kamu sedang berusaha di sini dan fokus bagaimana caranya agar kehidupan diri kamu itu bisa penuh dengan keseimbangan, bisa penuh dengan kestabilan. Kamu hanya bisa berharap kapan bantuan atau kapan seseorang hadir di dalam kehidupan kamu agar bisa meringankan pemikiran kamu yang begitu sangat kacau untuk saat ini. Ini dia, Wak Geng, The Temperance. Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries,
Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, seseorang yang telah meninggalkan diri kamu atau seseorang yang telah mengabaikan diri kamu, sebenarnya diri kamu itu secara tidak langsung sudah dibukakan terhadap alam semesta. Alam semesta memberikan diri kamu suatu kekecewaan, di mana kekecewaan itu bukan awal dari kehancuran, tetapi awal dari situasi kebahagiaan agar diri kamu itu bisa menata kehidupan untuk kedepannya. Kamu jangan beranggapan permasalahan yang kamu hadapi untuk saat ini suatu kehancuran. Tidak. Memang untuk saat ini apa yang kamu terima itu begitu sangat pahit, begitu membuat diri kamu bersedih. Tetapi di balik dari situ, di balik dari hal kesedihan tersebut, alam semesta menyediakan sesuatu hal untuk membuat diri kamu bahagia. Karena alam semesta secara tidak langsung membukakan kedua mata kamu terhadap orang yang pernah kamu fokuskan adalah orang yang penuh dengan kelicikan. Ini dia wage. Alam semesta membukakan kedua mata kamu terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, bahwasannya manusia tersebut seseorang yang tidak layak untuk kamu perjuangkan, seseorang yang tidak layak untuk kamu pertahankan. Biarkan saja dia pergi. Karena kepergian diri dia belum tentu menggambarkan suatu kebahagiaan yang akan dia rasakan. Belum tentu, wak geng. Karena ini yang saya lihat untuk saat ini. Memang dia pergi mengabaikan diri kamu hanya untuk mencari suatu kepuasan. Memang dia pergi mengabaikan diri kamu hanya untuk menghabiskan segala kestabilan yang dia miliki. Tetapi ketika diri dia merasakan sesuatu hal, di mana ketika diri dia merasakan sesuatu hal tersebut, itu akan mengarahkan diri dia di dalam situasi yang benar-benar membuat diri dia sangat kacau. Kemunculan kartu The Temperance ini bisa saja berbicara terhadap hal positif dan berbicara terhadap negatif. Hal positif saya lemparkan terhadap diri kamu, di mana ketika diri kamu fokus dan berencana terhadap apa yang ingin kamu rencanakan demi keseimbangan hidup kamu, saya melihat dalam waktu dekat ini, apa yang sedang kamu rencanakan akan sesuai dengan ekspektasi kamu. Kesedihan kamu akan tergantikan oleh jawaban dari alam semesta. Hal negatifnya, seharusnya diri kamu jangan menangisi seseorang yang pernah mengabaikan diri kamu. Karena seseorang tersebut benar-benar tidak layak yang saya lihat untuk saat ini. Ini dia wak geng. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Knight of Wands. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Knight of Wands. Di mana kemunculan kartu Knight of Wands ini memiliki dua arti, wak geng. Arti pertama, seseorang yang pernah kamu fokuskan hanya untuk memberikan diri kamu suatu pemikiran yang dimana pemikiran itu selalu kacau. Selalu kacau, selalu stres, selalu
bisa dikategorikan membuat keadaan fisik kamu pun melemah. Karena yang saya lihat untuk saat ini, ketika diri kamu memfokuskan hal orang tersebut, tidak lain diri dia hanya memberikan diri kamu suatu pertengkaran. Kamu hanya selalu bertengkar terhadap diri dia. Kamu hanya selalu berdebat terhadap diri dia. Dan kamu hanya berselisih paham terhadap diri dia. Kamu selalu memberikan yang terbaik terhadap diri dia. Tetapi diri dia tidak memberikan hal terbaik yang ingin kamu harapkan. Biarkan saja dia pergi. Biarkan saja dia mengabaikan diri kamu. Biarkan saja dia menikmati dunia yang dia jalani untuk saat ini terhadap pihak yang sedang dia kejar. Karena ketika diri dia pergi dan mengabaikan diri kamu, akan terjadi suatu permasalahan yang begitu sangat berat terhadap diri dia. Akan terjadi, wak geng, dalam waktu dekat ini, permasalahan, pertengkaran, yang dimana permasalahan atau pertengkaran tersebut itu akan mengarahkan terhadap diri dia untuk mengemis, meminta suatu bantuan terhadap pihak lain, atau bisa saja terhadap diri kamu. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya dan mengambil arti kedua dari kemunculan kartu Knight of Wands ini, seakan-akan dalam waktu dekat ini saya melihat ada seseorang yang sedang mengarah terhadap diri kamu di sini. Ada energi baru yang sedang berusaha untuk mengarah terhadap posisi energi kamu, tetapi energi baru ini seakan-akan merasa diri dia belum layak terhadap diri kamu, karena memang diri kamu itu masih fokus terhadap rasa kesedihan yang pernah kamu terima dari seseorang yang pernah kamu fokuskan. Energi baru ini, wak geng, belum yakin terhadap diri kamu, dan dia pun belum bisa untuk memberikan diri kamu suatu kebahagiaan. Karena memang itu semua letaknya terhadap diri kamu. Walaupun diri kamu menjalin suatu komunikasi terhadap energi baru kamu untuk saat ini, saya yakin dan saya merasakan belum ada suatu komitmen yang sepenuhnya. Karena baik di antara kamu ataupun di antara energi baru ini belum sama-sama yakin. Belum sama-sama yakin, wak geng. Ini yang saya lihat. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Beberapa tongkat yang dimiliki oleh beberapa orang, di mana ketika diri saya mengambil satu tongkat saja, bisa saya kategorikan satu tongkat ini akan mengarah terhadap seseorang yang pernah pergi dari kehidupan kamu, mengarahkan terhadap seseorang yang pernah mengabaikan diri kamu ketika diri kamu benar-benar memprioritaskan diri dia, mengarahkan terhadap seseorang yang dimana ketika seseorang ini mengkhianati diri kamu, mengarahkan seseorang yang dimana seseorang ini benar-benar sudah meliciki diri kamu. Tongkat yang saya katakan ini, wak geng, situasi pertengkaran yang akan dia hadapi dalam waktu dekat ini. Ada situasi pertengkaran yang akan terjadi terhadap diri dia, di mana situasi pertengkaran ini yang ditimbulkan oleh beberapa pihak yang sudah diliciki dia.
Bisa saja kaitannya terhadap pihak ketiga, bisa saja kaitannya terhadap dunia pekerjaan dia, bisa saja kaitannya terhadap dunia bisnis yang sedang dia jalankan. Setidaknya ada situasi pertengkaran yang saya lihat dalam waktu dekat ini. Pertengkaran, pertikaian, dan suatu kelicikan. Kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Wow, Five of Swords. 5 pedang yang dimiliki oleh 5 orang. Apabila diri saya mengambil satu pedang saja di antara 5 orang yang saya katakan tadi, ada seseorang yang berusaha untuk menyerang diri dia dalam waktu dekat ini, Pak Geng. Ada seseorang yang akan menyerang dan memberikan suatu perlawanan yang begitu sangat besar, yang tidak akan memberikan diri dia suatu ketenangan dan tidak memberikan diri dia suatu kenyamanan ataupun suatu kestabilan dalam waktu dekat ini. Karena seseorang yang saya lihat di sini benar-benar sudah memiliki aura yang begitu sangat negatif terhadap manusia yang telah mengabaikan diri kamu di sini. Pedang dengan tongkat, tongkat dengan pedang, yang sama-sama mengarah terhadap situasi yang membuat pemikiran dia tidak aman, kacau, dan stres. Ini yang saya lihat dalam waktu dekat ini, Wak Geng. Kita lihat kartu selanjutnya. The Chariot. Hitam dengan putih, putih dengan hitam. Wow. Situasi yang akan membuat diri dia sangat bingung. Situasi yang akan membuat diri dia merenungi perbuatan yang pernah dia berikan terhadap semua pihak. The Chariot, Wak Geng. Mengubah sesuatu hal yang seharusnya sesuatu hal itu bahagia, tetapi berubah menjadi suatu kesedihan. Yang seharusnya manusia ini hidup bahagia terhadap diri kamu, tetapi akibat kebodohannya dia lebih menjalankan kehidupan terhadap orang lain. Yang dimana ketika diri dia menjalankan suatu kehidupan terhadap orang lain tersebut hanya untuk mengambil segala posisi kestabilan dia. Hanya untuk menjadikan diri dia sebagai ajas manfaat dan hanya untuk menjadikan diri dia sebagai lahan ATM berjalan. Pertengkaran, perdebatan, perselisihan, kesalahpahaman, sesuatu hal yang dia sembunyikan akan muncul ke atas permukaan, di mana hal tersebut membuat diri dia secara perlahan-lahan boom, meledak. Dia tidak akan mendapatkan suatu kestabilan terhadap kehidupan yang dia jalankan terhadap pihak lain di luaran sana. Karena saya yakin ketika dengan munculnya kartu The Chariot ini, seseorang yang pernah kamu fokuskan tiba-tiba pergi meninggalkan diri kamu. Karena memang pemikiran dia sedang dikendalikan dari hal mistis. Ada satu orang yang akan selalu berusaha untuk menyerang diri dia dalam waktu dekat ini. Ada satu energi yang saya lihat ketika diri kamu menjalankan suatu hubungan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan di masa lalu tidak
menyetujui hubungan tersebut. Dua energi, wak geng. Satu energi mengarah terhadap diri dia ketika diri dia mengabaikan diri kamu. Satu energi mengarah terhadap diri kamu ketika diri kamu berdampingan terhadap diri dia. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu The Three of Wands. Di mana kemunculan kartu The Three of Wands ini, saya melihat terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Ada situasi yang akan membuat diri dia menentukan satu pilihan. Di mana ketika diri dia menentukan satu pilihan tersebut, dia pun begitu sangat bingung. Begitu sangat bingung, wak geng. Di sisi lain, kemunculan kartu The Three of Wands ini apabila diri saya fokus terhadap diri kamu, saya melihat ada suatu perencanaan yang sedang kamu rencanakan untuk kedepannya ini. Apakah suatu penjualan aset atau memang ada suatu perencanaan ingin memulai suatu pekerjaan yang dimana pekerjaan itu jauh dari lokasi tempat kamu sekarang. Di sisi lain, saya pun melihat ada sesuatu hal yang sedang kamu rencanakan, di mana perencanaan ini apakah membuka suatu bisnis baru di luar dari lokasi yang sedang kamu tempati ini, atau memang ada suatu perencanaan ingin menjual suatu aset demi keseimbangan kehidupan yang akan kamu mulai. Ini yang saya lihat, baik secara pemikiran kamu terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Tower. Di mana kemunculan kartu The Tower ini pun berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, tetapi saya fokus dengan kata The Tower. Saya hanya menyarankan terhadap diri kamu, wak geng. Untuk saat ini, diri kamu duduk manis sambil menikmati secangkir kopi, di mana kamu akan menerima kabar suatu kehancuran dari manusia yang pernah kamu fokuskan. Makanya di awal pembicaraan saya tadi, saya mengatakan, biarkan saja dia menikmati kehidupan yang sedang dia jalani untuk saat ini. Karena ada situasi kehancuran, situasi keterpurukan, situasi kebangkrutan, dan situasi kemiskinan yang akan dia rasakan. Jadi kamu tidak perlu memikirkan sesuatu hal yang seharusnya tidak kamu pikirkan. Lebih baik kamu pikirkan bagaimana caranya kehidupan kamu itu bisa seimbang. The Tower akan menghampiri diri dia. The Tower akan mengarah terhadap diri dia untuk boom, hancur. Simple. Hukum karma atau hukum tabur tuai. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Eight of Swords. 8 pedang. Wah, geng. Mengikat seseorang. Di mana kemunculan kartu terakhir apabila saya fokus kembali terhadap manusia yang pernah mengabaikan diri kamu. Bukan hanya situasi kehancuran, tetapi situasi tekanan batin akan dia terima dari seseorang yang berusaha untuk menyerang diri dia dalam waktu dekat ini. Karena saya melihat manusia ini sudah memanfaatkan diri kamu dan sudah memanfaatkan pihak lain demi rasa kepuasan dan demi rasa ego dia yang terlalu tinggi.
Tekanan batin dan situasi kebuntuan akan menghampiri diri dia secepatnya ini, Wak Geng. Oke, Wak Geng, dari beberapa kartu yang saya pegang ini, saya menarik satu kesimpulan. Manusia yang pernah kamu fokuskan dan manusia yang pernah mengabaikan diri kamu, tidak usah kamu pikirkan, karena ada situasi kehancuran yang akan dia dapatkan dalam waktu dekat ini, Wak Geng. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.